Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas makalah ilmu kalam tentang sejarah, konsep dan pokok ajaran serta tokoh aliran Al-Maturidiyah. Langsung saja saya akan membahas materi yang kedua, yaitu konsep pemikiran dan amalan aliran Al-Maturidiyah. Pemikiran Al-Maturidi tidak bisa meninggalkan pemikiran Al-Asy'ari dan Mu'tazilah, sebab ia tidak bisa terlepas dari suasana masanya, baik Al-Asy'ari maupun Al-Maturidi. Perbedaannya yaitu kalau Al-Asy'ari menghadapi negeri kelahirannya, yaitu membendung dan melawan aliran Mu'tazilah, Basra dan Irak. Kemudian Al-Maturidi menghadapi aliran Mu'tazilah di negerinya sendiri, yaitu Samarkand dan Irak. Di sini kita akan menjelaskan pendapat-pendapat Al-Maturidi. Yang pertama, kewajiban mengetahui bukan menurut akal, dan ketiga, hikmat dan tujuan perbuatan Tuhan, dan keempat, sifat-sifat Allah, kelima, melihat Allah, dan yang terakhir, pelaku dosa besar. Yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal bisa mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, namun tidak sanggup mengetahui sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Perbedaannya, aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu diwajibkan oleh akal. Akal yang mewajibkannya. Lah menurut Al-Maturidi, meskipun kewajiban dapat mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal, tetapi kewajiban itu sendiri datangnya dari Tuhan. Yang kedua yaitu kebaikan dan keburukan menurut akal. Menurut Al-Maturidi, mengakui adanya keburukan yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri, dan akal membagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagian yang tidak dapat diketahui kebaikannya dengan akal semata-mata. Yang kedua, sebagian tidak dapat diketahui keburukannya dengan akal semata-mata. Dan yang terakhir, sebagian lagi yang tidak jelas kebaikan dan keburukannya bagi akal. Dan yang terakhir ini hanya bisa diketahui melalui syara'. Pendapat yang ketiga yaitu hikmat dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Al-Asy'ari, segala perbuatan Tuhan tidak bisa dikatakan mengapa. Mengapa artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, itu sebaliknya. Tuhan bisa dikatakan mengapa, artinya karena hikmah atau tujuan. Karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya yaitu bahwa Tuhan harus memperbuat yang baik terbaik, yang baik dan terbaik. Menurut Al-Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan.
Karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dari irodahnya. Sebenarnya perbedaan antara aliran Al-Maturidi dengan aliran Mu'tazilah hanya perbedaan kata-kata sekitar penggunaan kata wajib. Intinya persoalannya sama, yaitu bahwa keduanya mengakui adanya tujuan dari perbuatan Tuhan. Yang keempat, sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menafikan sifat-sifat Allah, sedangkan Al-Asy'ari menetapkannya. Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada sesuatu di luar dzatnya. Adapun menurut kemudian aliran Al-Maturidi muncul dan menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah. Tetapi yang mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah sesuatu dari luar dzatnya, bukan pula sifat-sifat yang berdiri pada dzatnya dan tidak pula terpisah dari dzatnya. Yang kelima, melihat Allah. Yang keenam, melihat Allah berdasarkan firman Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Qiyamah. Menurut Al-Maturidi, sebagaimana Al-Asy'ari menetapkan bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Tapi sebab perbuatan menentukan ruang bagi yang dilihat dan ruang bagi yang melihat. Dan hal ini jelas mengandung konsekuensi bahwa Allah bertempat pada suatu ruang, padahal Allah Maha Suci dari berada pada suatu tempat dan dipengaruhi oleh perbuatan waktu. Yang terakhir yaitu dosa besar. Khawarij menganggap orang yang mengerjakan dosa besar dan kecil sebagai orang kafir. Namun Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak diakui sebagai seorang mukmin, sekalipun ia masih diakui seorang muslim. Hanya saja ia akan kekal dalam neraka selama ia belum bertaubat dengan taubat yang sebesar-besarnya, dan siksaannya lebih ringan dibandingkan dengan siksa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.